أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 33, tafsirnya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, dengan makna diri dari yang bersangkutan di antara penduduk alam, yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu dan keturunan mereka. Ayat 34, tafsirnya. Yakni suatu keturunan yang sebagiannya dari turunan yang lain. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 35, tafsirnya. Dan ingatlah ketika istri Imran, yang bernama Hannah, telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak, ia pun berdoa dan merasa dirinya hamil. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan untuk menjadikan untukmu kandungan yang berada di perutku ini, sebagai anak yang soleh dan bebas dari kepentingan-kepentingan dunia, semata-mata berkhidmat untuk rumahmu yang suci, karena itu terimalah dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, lagi maha mengetahui niat serta tujuan manusia. Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat. Ayat 36, tafsirnya. Tatkala ia melahirkan anaknya, ternyata bayi itu perempuan, sedangkan ia mengharapkan anak lelaki, karena yang biasa dibaktikan itu hanyalah anak laki-laki. Maka katanya, menyatakan penyesalan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, dan Allah lebih tahu, apa yang dilahirkannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan interupsi bagi berita ini. Menurut satu kiroat, dengan huruf tak baris di depan, wadoktu. Dan anak laki-laki, tidaklah seperti yang dimintanya itu, serupa dengan anak wanita yang diberikan Tuhannya, sedangkan maksudnya untuk membaktikannya guna berkhidmat kepada agama. Sebagaimana diketahui, anak wanita tidaklah tepat untuk keperluan itu disebabkan fisiknya lemah, auratnya, masa haid yang dialaminya dan lain-lain. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, kulindungkan dia serta anak cucunya kepadamu dari setan yang terkutuk atau terusir. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak seorang bayi pun yang dilahirkan, melainkan ia disentuh setan sewaktu ia dilahirkan itu, sehingga ia menangis dengan suara keras, kecuali Maryam dan putranya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 37, tafsirnya. Maka Tuhannya menerima Maryam sebagai nazar dari ibunya, dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula, di samping pendidikan akhlaknya, Allah memperhatikan pula pertumbuhan jasmaninya, hingga dalam sehari besarnya bertambah seakan-akan dalam 1 tahun. Ibunya membawanya kepada para pendeta penjaga Baitul Maqdis, lalu katanya, terimalah oleh tuan-tuan anak yang dinazarkan ini. Berlomba-lombalah mereka untuk menerimanya sebagai anak asuhan, karena ia adalah putri dari imam mereka. Kata Zakaria, aku lebih berhak kepadanya, karena bibinya tinggal bersamaku. Tidak, kata mereka, sebelum kita mengadakan undian lebih dulu. Mereka yang banyaknya 29 orang itu, pergi ke sungai Yordan, dan melemparkan kolam atau anak panah mereka masing-masing ke dalamnya. Barang siapa yang kolamnya tidak hanyut dan timbul ke permukaan air, dialah yang lebih berhak menjadi pengasuhnya. Ternyata, kolam Zakaria tidak hanyut dan timbul ke permukaan, hingga Maryam pun menjadi anak asuhannya, diambilnya, dan dibuatkan untuknya sebuah bilik dalam masjid dengan mempunyai tangga yang tak boleh dinaiki kecuali olehnya sendiri. Zakaria membawakannya makanan dan minuman serta alat-alat hiasannya, maka di musim dingin dijumpai padanya buah-buahan musim panas, dan di musim panas dijumpainya buah-buahan musim dingin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikannya ia di bawah asuhan Zakaria. Menurut satu kiroat, memakai tasydid sehingga berbunyi, wakaf falaha, sedangkan dinasabkannya Zakaria itu, ada yang panjang ada pula yang pendek. Yang mendatangkan buah-buahan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Zakaria masuk untuk menemuinya di mihrab, yakni ruangan yang paling mulia di suatu masjid, didapatinya makanan di sisinya, katanya, hai Maryam, dari mana kamu peroleh makanan ini? Jawabnya, sedangkan ia masih kecil, makanan itu dari Allah, yang didatangkannya bagiku dari surga, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang disukainya tanpa batas, yakni rezeki yang berlimpah yang diperoleh tanpa risiko dan jerih payah. Ayat 38, tafsirnya. Di sanalah, artinya tatkala Zakaria melihat hal itu, dan mengetahui bahwa Tuhan yang berkuasa mendatangkan sesuatu bukan pada waktu yang semestinya, pasti akan mampu pula mendatangkan anak keturunan dalam usia lanjut, karena kaum keluarganya telah hampir musnah, maka Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya, yakni ketika ia memasuki mihrab untuk sholat di tengah malam, katanya, Tuhanku, berilah aku dari sisimu keturunan yang baik, maksudnya anak yang soleh, sesungguhnya engkau maha mendengar dan mengabulkan doa permohonan. Ayat 39, tafsirnya. Lalu ia dipanggil oleh malaikat Jibril ketika ia tengah berdiri mengerjakan sholat di mihrab, maksudnya masjid, bahwa, mestinya bianna, dan menurut suatu kiroat, biinna, dengan memperkirakan ikolat, yakni malaikat itu berkata, Allah memberimu kabar gembira, ada yang memakai tasydid dan ada pula yang tidak, dengan Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, maksudnya membenarkan Nabi Isa, bahwa ia adalah roh ciptaan Allah. Dinamakan kalimat, karena ia diciptakan melalui kalimat, kun, artinya jadilah kamu. Menjadi panutan, pemimpin, dan mampu menahan hawa nafsu, terutama nafsu seksual, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh. Menurut riwayat, ia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun dan tak ada keinginan untuk melakukannya. Ayat 40, tafsirnya. Kata Zakaria,
Wahai Tuhanku, betapa aku akan mendapatkan anak, atau putra, sedangkan aku sudah sangat tua, maksudnya aku telah hampir mencapai akhir usiaku, yakni 120 tahun, dan istriku pun seorang yang mandul, usianya sudah 98 tahun. Firman Allah, soalnya, demikianlah, Allah menciptakan seorang anak laki-laki dari kamu berdua, Allah berbuat apa yang dikehendakinya, karena tidak ada suatu pun yang tidak disanggupinya. Untuk membuktikan kekuasaan besar ini, Zakaria diilhaminya pertanyaan untuk dijawab. Tatkala dirinya sudah amat rindu untuk bertemu dengan anak yang diberitakan itu. Ayat 41, tafsirnya. Maka katanya, wahai Tuhanku, berilah aku suatu ciri, atau tanda, bahwa istriku telah hamil. Firman-Nya, tandanya ialah bahwa kamu tidak dapat berbicara dengan manusia, artinya terhalang untuk bercakap-cakap dengan mereka, tetapi tidak terhalang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 hari dan 3 malam, kecuali dengan isyarat atau kode, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah, maksudnya sholatlah di waktu petang dan pagi, di penghujung siang dan di akhir malam. Sadaqallahul azim.